Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kalau misalkan kita bicara soal Kota Bandung, tentunya sebagai salah satu kota jasa, Kota Bandung ini juga ingin menghadirkan yang namanya kenyamanan dan juga keamanan, baik bagi wargi Bandung sendiri ataupun juga bagi warga yang memang berkunjung ke Kota Bandung. Nah, salah satu aparat ataupun memang pihak yang membantu untuk menertibkan dan juga menjaga kondusivitas Kota Bandung ini ada dari Kodim 0618 Kota Bandung. Dan hari ini alhamdulillah Ngariung juga berkesempatan untuk main-main ke kantor Kodim Kota Bandung untuk membahas mengenai seputar Kota Bandung dan Kodim itu sendiri. Untuk itu langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Teh Adel, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk main-main ke sini. Ya, terima kasih juga ya. Berkenan berkunjung main-main ke Kodim 0618 Kota Bandung. Baik. Nah, ini kan kita alhamdulillah sekarang sudah berkesempatan untuk berbincang langsung bersama Pak Dandim nih. Mungkin sebelum kita berbincang, alangkah baiknya untuk berkenalan dulu bersama dengan wargi Bandung, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Silahkan. Ya, perkenalkan saya Kolonel Infantri Doni Smoli Bainuri, Komandan Kodim 0618 Kota Bandung, yang berada langsung di bawah Komando Utama TNI Angkatan Darat, yaitu Kodam 3 Siliwangi. Baik. Nah, kalau misalnya kita bicara soal TNI sendiri ataupun Kodim sendiri, pasti kan ini di benak masyarakat wah sibuknya luar biasa gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan kesibukan sehari-harinya apa sih Pak sebenarnya? Ya, mungkin saya awali dengan menjelaskan sedikit ya. Baik. Tentang Kodim. Jadi kita ketahui bersama bahwa TNI Angkatan Darat itu kan terdiri dari berbagai macam satuan yang juga memiliki tugas dan fungsi berbeda. Betul. Nah, khusus untuk pembinaan teritorial, maka dibentuklah satuan komando teritorial, diantaranya dari mulai Kodam, Kodim sampai dengan koramil-koramil di jajarannya. Kodim 0618 Kota Bandung ini berada langsung di bawah Panglima Komando Utama, yaitu Kodam 3 Siliwangi, menjadi salah satu satuan teritorial yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayahnya. Ini dalam rangka menyiapkan dan juga apabila diperlukan nantinya menggerakkan seluruh potensi yang ada di wilayah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Saat ini Kodim 0618 Kota Bandung yang wilayah kerjanya meliputi Kota Madya Bandung itu terdiri dari 14 koramil yang berdisposisi dimulai dari Ujung Berung, Cidadap, Coblong, Bojong Loa, Kaler, dan seterusnya, ada 14 koramil. Baik. Tentu saja dihadapkan dengan pemerintahan administratif dari Kota Madya Bandung sendiri yang terdiri dari 30 kecamatan. Maka ada salah satu atau salah dua begitu koramil yang tidak hanya wilayah tanggung jawab dan wilayah kerjanya hanya satu kecamatan. Jadi ada yang 2, 3, bahkan 4 kecamatan wilayah kerjanya. Nah, kesibukannya seperti itu, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arahan dari Panglima Kodam. Baik. Nah, tentunya juga dengan kehadiran Kodim ini kan bersinergi dengan pemerintah Kota Bandung tentunya. Nah, apa saja sih Pak kegiatan ataupun program dari Kodim ini yang memang membantu mensukseskan program-program di pemerintah kota gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa tugas pokok Kodim sebagai satuan teritorial adalah melaksanakan pembinaan wilayah, pembinaan teritorial. Ini tentu saja sesuai dengan doktrin pertahanan Republik Indonesia bahwa kita ini menyiapkan kondisi di wilayah sedemikian rupa untuk guna menjamin sistem pertahanan keamanan negara yang siap apabila menghadapi ancaman. Baik. Nah, kaitannya dengan pemerintah daerah tentu tadi disampaikan juga sama Teh Adel, kita harus sinergis dengan pemerintah daerah. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, kami dari Kodim, dari Komando Teritorial tentu mensupport dan saling bekerja sama untuk mensukseskan program-program tersebut. Baik itu dari sisi pembinaan wilayah, kemudian
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tentu saja keamanan dan ketertiban agar program-program tersebut bisa sukses begitu. Baik. Nah, selain membantu mensukseskan program-program pemerintah, dari Kodim sendiri ada nggak sih program yang memang langsung menyasar kepada masyarakat, membantu kebutuhan masyarakat dan lain-lain? Iya, tentu saja ada ya. Yang jelas melaksanakan fungsi pembinaan teritorial itu dilaksanakan dengan 3 macam metode, yaitu komunikasi sosial, kemudian pembinaan ketahanan wilayah, dan juga bakti TNI. Nah, 3 metode ini kami jabarkan di wilayah dengan secara terus-menerus, kontinu dan tidak terputus, langsung terjun berinteraksi dan membantu kesulitan rakyat. Jadi berbagai kegiatan sudah kita laksanakan dan terus akan kita laksanakan sesuai dengan arahan dari pimpinan Angkatan Darat untuk selalu hadir bersama masyarakat mengatasi kesulitan, hambatan maupun permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Inilah kegiatannya Kodim sehari-hari di wilayah begitu. Baik. Nah, ini kan di Kota Bandung sendiri sekarang intensitas hujan lumayan cukup setiap hari hujan gitu ya. Lalu juga ada beberapa kejadian memang seperti pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, dari Kodim sendiri bagaimana sih kesiapan dari Kodim untuk membantu masyarakat gitu ya dalam menjaga keselamatannya gitu? Iya, betul. Jadi kita amati ya, cuaca di beberapa bulan terakhir ini memang curah hujan sangat tinggi. Dan secara geografis Kota Bandung juga sangat rentan terhadap bencana tersebut. Maka kami langkahnya adalah yang pertama terus melaksanakan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mengingatkan tentang bahaya bencana tersebut. Lantas sesuai dengan metode Binter tadi, kita melaksanakan juga berbagai kegiatan bakti TNI, menyiapkan wilayah untuk paling tidak memiliki ketahanan terhadap bencana, pembersihan sampah, perbaikan gorong-gorong ataupun tanggul penahan banjir dan seterusnya. Terus kita lakukan setiap hari. Itu yang tadi saya sampaikan, salah satu metodenya dengan bakti TNI. Di bidang komunikasi sosial khusus tanggap bencana ini juga kami terus memberikan edukasi tadi kepada masyarakat, sekaligus secara langsung berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi bencana apabila memang sudah terlanjur terjadi, dari sisi evakuasi, mungkin SAR, dan penyiapan alat perlengkapan. Kami ada beberapa perahu, pelampung, dan alat-alat penanggulangan bencana lainnya yang juga disupport, didukung penuh dari Kodam. Baik. Nah, mungkin juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang erat kaitannya dengan masyarakat ini memang menjadikan TNI ataupun Kodim juga manunggal bersama rakyat gitu ya. Nah, sebetulnya semanunggal apa sih Kodim dengan masyarakat Kota Bandung gitu, Pak? Ya, kalau pertanyaannya semanunggal apa, tentu indikatornya bukan dari kami ya sebetulnya. Namun itu tadi kami di teritorial hanya bisa terus-menerus mendatangi, menyertai, mendampingi masyarakat, sehingga setiap saat kita selalu berada di tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk selalu dapat menyelami, mendalami apa sih sebetulnya yang benar-benar menjadi hambatan atau masalah yang ada di masyarakat, sekaligus memberikan solusinya. Berbagai kegiatan juga selalu kita laksanakan ya. Kita ketahui mungkin beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng, kemudian telur dan sebagainya. Kemudian sampai saat ini yang masih berjalan adalah penanganan penyakit mulut dan kuku hewan. Kita dampingi, kita datangi, kita bantu proses vaksinasi hewannya dan seterusnya. Dan tentu saja penanganan COVID ya, protokol kesehatan, kemudian penerapan PPKM dan seterusnya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi fungsi dari Komando Teritorial seperti kami, Kodim. Kita akan terus berada di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya hadir, tidak hanya mendampingi, tetapi juga berupaya untuk mencarikan solusinya secara bersama-sama. Karena pada hakikatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat itu
berawal ataupun dasar pemikiran adalah karena memang TNI berasal dari rakyat. Betul. Jadi kalau keberadaan kami dengan masyarakat di wilayah, ya memang kami memang berasal dari situ. Sehingga apa yang dirasakan oleh rakyat, kami pun merasakan, dan mari kita sama-sama untuk mencari solusinya begitu. Baik. Nah, dari setiap kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh Kodim, khususnya oleh Pak Komandan gitu ya, boleh nggak sih diceritakan selama menjabat ataupun selama menjalankan tugas, ada nggak sih sebenarnya cerita unik yang dialami di tengah-tengah masyarakat gitu? Cerita unik ya. Ataupun hambatannya selama menjalankan tugas, suka dukanya seperti itu. Kalau hambatan atau kesulitan tentu saja ada ya, karena memang setiap pelaksanaan tugas ini kita ketahui aspek sosial kemasyarakatan sangat bervariasi ya begitu. Hambatan ataupun masalah kendala tentu ada. Namun itulah tadi kuncinya, kalau kita berada bersama-sama dengan masyarakat dan kita memang berupaya untuk selalu hadir, maka solusi itu selalu ada. Kalau mungkin boleh dibilang suatu pengalaman ya, saya bisa ceritakan pada saat pelaksanaan operasi PPKM beberapa waktu lalu, pada saat COVID masih tinggi gitu, kita kan tahu bahwa aturannya berkerumun ataupun orang jualan itu kan ada batas waktunya. Betul. Biasanya sampai jam 8 malam gitu. Terus waktu itu kita patroli penegakan disiplin protokol kesehatan di suatu tempat lah, saya tidak sebutkan, namun di situ biasanya banyak yang jualan kaki lima gitu. Ada penjual pecel lele, ada penjual nasi goreng dan sebagainya. Nah, pada saat itu memang sudah waktunya untuk berhenti sesuai dengan aturan PPKM kan begitu. Pada saat beliau-beliau ini, para pedagang ini, kami himbau untuk segera membubarkan diri. Itu yang betul-betul menyentuh saya ya secara pribadi, bahwa penyampaiannya seperti ini. Pak, saya kan baru jam 4 sore tadi buka begitu, dan ini sampai jam 7, waktu itu jam 7 lewat sedikit lah, saya baru laku 4 bungkus nasi goreng saya. Nah, kalau Bapak nyuruh saya tutup sekarang, jangankan keuntungan, katanya modalnya aja belum balik. Kan saya berpikir ya di situ bahwa iya sih, benar juga gitu ya, bahwa dalam tentang mereka tidak seperti toko-toko atau kafe mungkin yang bukanya dari pagi atau siang misalnya. Mereka jam 4 sore baru jualan. Sedangkan batas waktu jam 8 itu belum terlalu banyak mereka bisa menjual. Jadi disitulah kami tersentuh ya, bahwa memang dampak dari pandemi itu sangat luar biasa ya, terutama di ekonomi, dari mohon maaf, menengah ke bawah ini. Kita yang aparat di lapangan kadang-kadang serba salah ya. Namun disitulah serba salahnya gini, artinya aturan kan memang sudah ada ditegakkan, itu pun untuk kemaslahatan bersama. Tetapi jika dilihat dari sisi kemanusiaan, kita juga memahami lah problem masyarakat seperti itu, sehingga kami menjadi suatu pengalaman dan pembelajaran yang sangat baik buat kami, bahwa walau bagaimanapun kita tetap harus memperhatikan unsur kemanusiaan. Betul. Ya, seperti itu. Jadi dalam menentukan kebijakan sampai dengan pengambilan tindakan di lapangannya, kita harus betul-betul formulasikan yang baik, karena ini langsung kita berhadapan dengan kepentingan masyarakat, seperti itu. Betul. So, itu berkesan banget, karena satu sisi secara manusiawi kita kasihan ya, tetapi kami sebagai aparat penegak hukum dalam arti peraturan tata tertib, ya mau nggak mau kita harus tegakkan itu begitu ya. Tinggal kita caranya aja, memberikan himbauan, memberikan ajakan untuk bagaimana mereka juga aman, tetapi dan aturan juga tetap bisa ditegakkan. Betul. Jadi selain menegakkan peraturan yang berlaku, memang juga sisi kemanusiaan juga harus kita kedepankan gitu ya. Nah, ini kan mungkin sebagian wargi Bandung yang menonton juga, kalau misalkan dulu kita dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas gitu ya, belajar mengenai sejarah. Memang sejarah di Indonesia, khususnya di kota Bandung gitu ya, mengenal pahlawan-pahlawan ini memang salah satu backgroundnya adalah dari seorang TNI gitu ya. Nah, untuk Bapak sendiri nih selama menjalankan tugas, apa sih arti pahlawan bagi Bapak? Arti pahlawan ya, berarti pahlawan itu
seseorang, figur, tokoh, atau bisa juga suatu kelompok yang memiliki jasa yang luar biasa terhadap negara ini atau bangsa ini, sehingga memaknai pahlawan itu tidak cukup dari figur atau tokohnya, tetapi menurut saya lebih kepada spirit ataupun motivasi dari figur atau tokoh tersebut. Ini justru yang memang harus kita pahami betul-betul oleh adik-adik, anak-anak kita sekarang. Jadi memaknai pahlawan itu tidak literally orang atau bapak ini ibu itu, tetapi apa yang sudah mereka lakukan, motivasi apa yang bisa kita ambil, sehingga apa yang dilakukan oleh beliau-beliau itu bisa terus dan terus kita warisi dan kita kerjakan. Semuanya demi bangsa dan negara Indonesia ini, begitu. Betul. Nah, mungkin apakah ada pesan bagi milenial-milenial di luar sana, sebaiknya apa sih yang dilakukan untuk sama-sama kita menghargai pahlawan yang sudah berjasa kepada Indonesia, khususnya Kota Bandung? Ya, sesuai dengan apabila pemahaman kita kembali ke yang barusan saya sampaikan, maka yang harus kita lakukan sebagai generasi muda saat ini adalah ya mewarisi dan terus mengaplikasikan jiwa-jiwa dan semangat-semangat para pahlawan pendahulu kita yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini tentu tidak didapatkan atau tidak diperoleh secara cuma-cuma begitu saja ya. Itu melalui perjuangan yang sangat panjang, bahkan mungkin pengorbanannya udah semuanya lah. Ya, harta benda, sumber daya alam, bahkan jiwa raga itu berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun kita perjuangkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa semangat ini, spirit inilah yang harus para generasi muda sekarang pertama dipahami. Dengan paham tentu kita akan bangkit jiwa dan semangat kita untuk mewarisi semangat tersebut, sehingga nanti tinggal kita aplikasinya, kita arahkan ke hal-hal yang tentu saja positif dan konstruktif begitu, dalam rangka membangun ya kan, kemudian menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di bidang apapun ya kan. Tentu mewarisi jiwa dan semangat kepahlawanan ini tentu tidak harus menjadi aparat baik TNI maupun Polri kan, tapi seandainya bisa berkiprah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh generasi muda adalah semangat dan jiwa kebangsaan. Nah, yang bisa kita dapatkan dari contoh pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara kita ini, begitu. Baik. Nah, mungkin ini juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir menutup perbincangan kita hari ini nih Pak. Menjelang Hari Pahlawan yang sebentar lagi akan kita peringati bersama gitu. Apakah ada harapan bagi Kota Bandung, khususnya bagi masyarakat Kota Bandung? Ya, harapan dari kami khususnya jajaran TNI Angkatan Darat di Satuan Teritorial yang berada di wilayah Kota Madya Bandung, kepada seluruh generasi muda dan umumnya seluruh wargi Kota Bandung, marilah kita sama-sama terus mewarisi jiwa dan semangat patriotisme, kepahlawanan yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita dalam rangka merebut dan mewujudkan kedaulatan negara Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Kami mengharapkan dengan selalu memelihara semangat kebangsaan, jiwa patriotisme, apa yang kita lakukan di masa sekarang sesuai dengan bidang profesi masing-masing tentu akan terus memiliki satu visi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat yang terbaik adalah semata-mata untuk satu, yaitu kedaulatan negara Republik Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Ini juga insya Allah dapat menjadi inspirasi bagi milenial di Kota Bandung ya. Semoga Bapak juga selalu sehat dalam menjalankan tugasnya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Nah, wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh bersama dengan Dandim 0618 Kota Bandung. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menjadi inspirasi, karena menjadi pahlawan itu tidak harus selalu terjun ke pertempuran perang gitu ya, tapi kita juga bisa menjadi pahlawan baik bagi diri kita sendiri maupun juga
juga bidang yang kita geluti, mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal sehingga bisa membantu kedaulatan Republik Indonesia. Itu juga merupakan salah satu perjuangan kita menjadi seorang pahlawan. Nah mungkin itu tadi perbincangan Teh Adel dalam Ngariung. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.